sama Popi dan Mami. Walau kita ibadah online, tetap ikuti aturannya. Dulu pakai baju rapi, jangan makan, tidur dan main. Ingat siapin Alkitabnya, ayo kita mulai ibadah. Mandi dulu pakai baju rapi, jangan makan, tidur dan main. Ingat siapin Alkitabnya, ayo kita mulai ibadah. Yang sudah siap katakan amin. Shalom adik-adik. Hari ini kita masih memuji menyembah nama Tuhan Yesus ya. Yuk yang udah siap bangkit berdiri, kita mau sama-sama memuliakan nama Tuhan. Sebelum itu yuk kita mau gerakin badan kita. Kita mau gerakin semuanya buat memuliakan nama Tuhan. Amin. Yuk semua bangkit berdiri yuk. Anak sekolah minggu, sehat dan kuat, karena Yesus memberi sukacita abadi. Sehat kuat, rajin berdoa setiap hari, baca kitab suci. Anak sekolah minggu, yes, yes. Oke adik-adik, kakak Tommy udah siap-siap nih. Kakak Tommy udah pakai jaket, udah bawa tas. Kakak mau ajak kalian buat jalan-jalan sambil memuliakan nama Tuhan Yesus, amin. Yuk masih bangkit berdiri. Yang siap memuliakan Tuhan katakan amin. Kakak nggak kedengaran katakan amin. Oke, siap ya. Daki, 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 gunung yang tinggi, turun, 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 lembah yang dalam, mau lintas padang rumput hijau terbentang, Yesus beserta. Kuku daki, daki, kuku daki, 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 gunung yang tinggi, turun, 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 lembah yang dalam, mau lintas padang rumput hijau terbentang, Yesus besertaku. Katakan. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di surga kau ada, di dunia pun kau ada, karena engkau Yesus. Lagi ya semua ya, siap ya. Daki, 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 gunung yang tinggi, turun, 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 lembah yang dalam, mau lintas padang rumput hijau terbentang, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di surga kau ada, di dunia pun kau ada, karena engkau Yesusku. Karena engkau Yesusku. Karena engkau Yesusku. Kasih komen buat Tuhan Yesus. Adik-adik, kita masih mau bangkit berdiri. Kita masih mau bersuka cita buat Tuhan Yesus ya. Yuk sama-sama, yuk sama-sama Kak Tommy, kita memuliakan nama Tuhan Yesus. Amin. Yuk. Katakan. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Dia senangkan dan girakan dengan sukacita. Dia mengasihiku dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita
sama-sama. Tinggi, 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 besar, 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 besar. Kasih tepuk buat Tuhan Yesus. Oke adik-adik, kita tadi sudah memuliakan nama Tuhan, kita sudah bersuka cita buat Tuhan Yesus. Hari ini, saat ini juga kita mau siapkan hati kita mau terima firman Tuhan. Yuk semuanya duduk, diam di hadirat Tuhan, kita mau sama-sama mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sebelum itu kita mau angkat pujian ini untuk menyenangkan hati Tuhan. Yes. Terima kasih Tuhan Yesus. Sama-sama kan kata, ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Katakan ya Allah, ya Allah, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Katakan ya Bapa, ya Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Pakailah sesuai dengan rencana. Pakailah sesuai dengan rencana. Pakailah sesuai dengan rencana. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Yuk sama-sama kita mau sembah Tuhan hari ini, saat ini. Kita sama-sama bilang terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berterima kasih Tuhan, karena Engkau begitu sayang untuk setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Biarlah saat ini Tuhan, Engkau berbicara pada setiap kami Tuhan, pribadi lepas pribadi Tuhan Yesus, dan mampukan kami Tuhan untuk mengerti segenap apa yang ingin Kau sampaikan dalam kebenaran akan firman-Mu Tuhan. Roh Kudus yang mengajar kami dan memimpin kami untuk kami boleh mengerti, bahkan kami Tuhan boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Saat ini kami sambut firman-Mu dengan sukacita. Kami siapkan hati kami seperti tanah yang subur, yang siap ditaburi oleh benih firman. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama mau kita katakan amin. Selalu mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Hari ini firman Tuhannya
diambil dari kitab Lukas pasal 10 ayat yang ke-30 sampai yang ke-37, yaitu tentang orang Samaria yang murah hati. Sudah siap belum adik-adik? Kalau sudah siap, yuk kita mulai. Dengerin baik-baik ya adik-adik. Pada suatu hari, berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus, katanya, "Guru, apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabanmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesama manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang-orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihannya kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Nah adik-adik, dari firman Tuhan hari ini, kakak mau ajak adik-adik belajar 2 hal nih. Yang pertama adalah mengerti tentang kebenaran dan melakukannya. Kita lihat yuk pada ayat yang ke-31. Di ayat tersebut dikatakan, ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya di seberang jalan. Imam itu adalah pemimpin agama. Contohnya, kalau di gereja itu adalah pendeta. Nah, biasanya pendeta itu kan sangat mengerti firman Tuhan. Bahkan mereka yang mengajarkan firman Tuhan. Tapi di firman tadi dikatakan, imam itu melihat orang itu sakit, tapi dia tidak menolongnya dan hanya melewatinya saja. Adik-adik, dalam kehidupan sehari-hari, bisa jadi kita sudah mendengar bahkan mengerti hal-hal yang benar dan yang harus kita lakukan, namun kita tidak pernah melakukannya. Sebagai anak Tuhan, harusnya kita bukan hanya mendengar, tetapi yang terpenting justru melakukan kebenaran. Contohnya nih, misal kita punya teman yang jahat sama kita. Tiba-tiba dia tersandung dan terjatuh depan kita. Apa yang harus kita lakukan adik-adik? Apakah kita seperti imam tadi yang hanya melewatinya? Jangan ya adik-adik.
karena itu bukan hal yang benar. Yang benar adalah kita harus menolongnya walaupun teman itu sudah jahat sama kita. Itu yang dinamakan dengan kita melakukan kebenaran. Yang kedua, mengerti tentang kebenaran dan memperkatakannya. Seperti yang tadi kakak katakan, imam itu mengajarkan firman Tuhan. Tapi di Alkitab kita bisa lihat nih adik-adik, gak jarang loh imam atau ahli-ahli Taurat suka menghasut orang lain dan mengatakan hal-hal yang kurang baik. Dari satu mulut keluar kata-kata yang baik, tapi dari mulut yang sama juga keluar kata-kata yang jahat. Ini tidak benar ya adik-adik. Apa yang keluar dari mulut kita, yaitu perkataan kita, seharusnya berasal dari hati kita. Jadi, milikilah hati yang benar supaya perkataan kita juga benar. Sehingga orang-orang lain bisa terberkati lewat apa yang kita perkatakan. Amin. Yuk adik-adik, kita sekarang mau berdoa. Tutup matanya dan lipat tangannya. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur atas ibadah kami hari ini dan juga atas setiap firman yang boleh kami dengar. Ajarlah kami Tuhan, untuk kami bisa melakukan dan memperkatakan kebenaran, sehingga kehidupan kami boleh menjadi berkat buat orang-orang di sekitar kami. Dan kehidupan kami juga boleh mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.